Kenapa kita mengikut 4 mazhab Ustaz? Kenapa kita ikut 4 mazhab? Kenapa tak ikut Nabi aja? Iya juga ya. Kenapa kita mesti ikut 4 mazhab? Kenapa tak ikut Nabi aja langsung? Baru saya sadar, kenapa kita ikut 4 mazhab? Kenapa kita ikut Nabi aja langsung? Saya ini tak paham Quran, tak paham hadis. Maka saya pun belajar kepada Dr. Mustafa Umar. Saat itu maka saya sedang bermazhab, namanya mazhab Mustafa Umar. Ustaz Mustafa Umar bermazhab kemana? Kepada gurunya, sampai kepada Imam Syafi'i. Kenapa tak langsung ke Nabi? Karena hadis itu banyak. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu', ada yang sanadnya bersambung, ada yang maqtu', ada yang marfu', ada yang mauquf. Tak paham kita. Maka kita memahamkan Islam, pahamnya dari Imam Syafi'i, maka kita berkatakan bermazhab Syafi'i. Saya tak ikut mazhab, pokoknya saya langsung ke Nabi. Memang ente sanggup? Hafal Qurannya berapa? Hafalnya cuma qul huwallahu ahad wa sama'i wa thariq. Ngaku kembali ke Quran Sunnah. Tahajud boleh tak pakai tidur duluan Pak Ustaz? Kalau tidur dulu namanya tahajud. Kalau tidak tidur namanya qiyamul lail. Jangan gara-gara tak tidur lalu tak tahajud. Saudara kita yang security, kalian malam banyak waktu kosong, ya tahajud. Tapi ya tak tidur kosong, ya qiyamul lail. Salat qiyamul lail. Allah, aku salat qiyamul lail 2 rakaat. Allahu Akbar. Tapi jangan gara-gara qiyamul lail masuk malik mencuri barang. Ustaz tolong doakan agar dapat pekerjaan baru. Udah 2 kertas request. Kita berdoa di akhir majelis. Pak Ustaz, apa hukum membeli rumah dengan kredit di bank? Sudah terjawab tadi dah. Tak ingat kami Pak Ustaz? Baru aja minta tak ingat. Pak Ustaz, bagaimana caranya tidak selalu berbuat dosa saat bisa melup? Bagaimana caranya supaya tidak selalu buat dosa pacaran? Ini pasti anak muda belum menikah. Menikahlah kalian. Tak sanggup menikah Pak Ustaz? Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah? Fa alaihi bisawm, puasa. Banyak-banyak kalian puasa sunat. Senin Kamis. Senin Kamis pun masih bernafsu juga Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud. Tetap juga bernafsu tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Nanti sampai ke kampus. Ada cewek cantik, tak nampak belum? Terus puasa. Kalau tenaga sedang banyak, libido seksual tinggi, mandi air dingin. Berkuda, pergi kalian ke danau buatan, di situ ada okura, berkuda. Naik kuda 1 jam itu sama dengan push up 1000 kali. Habis berkuda lemas. Pijak-pijak kuda itu hilang langsung. Bagaimana bisa melupakan pacaran? Pulang dari sini, buang nomormu, ganti nomor baru. FB, ganti FB baru. Buanglah mantan pada tempat yang lain. Yang mau hijrah full total. Sejak hari ini kau lupakan aku. Ya Allah, lumpuhkan otakku agar dia dapat menghapus dari pikiranku untuk selama. Geisha. Apa hukum musik Pak Ustaz? Musik mengajak berzina haram. Musik ngajak bunuh diri haram. Musik ngajak perang haram. Musik membangkitkan jihad boleh. Khaybar ya Yahud, Jensu Muhammad saufa ya'ud boleh. Musik mengingatkan mati boleh. Orang kaya mati, orang sakit mati, orang tidur mati. Bila Israel datang memanggil boleh. Tapi lagu yang mengajak berzina tak boleh. Mana dia? Cinta Satu Mata. Berikan kami dalilnya Pak Ustaz. Dan bagaimana? Berikan kami dalilnya Pak Ustaz. Buka fikih musik Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Fikih musik, di situ dijelaskan bahwa al-ghina mithlul kalam, cakap sama dengan musik. Kalau baik, baik. Kalau tak baik, tak baik. Bagaimana hukumnya yang musik masih menghidupkan musik toa di masjid dengan lagu-lagu Islami yang memakai gitar, drum, seruling? Alat musik tidak haram. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi jangan mentang-mentang lagunya lagu Arab disangka lagu religi. Habbina ba'dina fil hawa sawa. Habbina ba'dina, itu bukan lagu Arab, itu bukan lagu religi. Habbina ba'dina, aku cinta kau, kau cinta aku, fil hawa sawa, kita sama-sama cinta. Jangan asal lagu Arab religi. Tak betul. Ya asmar latin sani, ya asmar latin sani, ya asmar, wahai kau yang hitam manis latin sani, jangan kau lupakan aku. Itu bukan lagu religi. Ya asmar latin sani, oh black sweet, don't forget me. Yang saya hormati Pak Ustaz, yang ditanyakan sepele saja, mana yang lebih afdal?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini bukan masalah Abdul tak Abdul. Muhammadar salah. Salah total Muhammadar. Muhammadul. Kapan dia jadi Muhammadah? Kalau ada inna atau adna. Muhammadun. Kapan jadi da? Kalau ada inna. Asyhadu anna Muhammadah. Makanya belajar bahasa Arab. SD, SMP, SMA masukkan pelajaran bahasa Arab. Kalau tidak, inilah pertanyaan. Tak bisa membedakan Muhammadun sama Muhammadah. Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Inna Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. I see Muhammadun. I am walking with Muhammadun. This is Muhammadun. Dalam bahasa Arab tak. Hadza Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Marartu bi Muhammadin. Kalau tak nyambung, minum. Rangkaian selesai sholat. Sholat maghrib, Jumat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, tawassul, doa. Tasbih, tahmid, takbir, tawassul, tahlil, doa. Tidak ada aturan baku. Tak ada aturan baku. Yang jelas selesai sholat, istighfar. Habis istighfar, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku. Habis itu Allahumma antas salam. Habis itu zikir subhanallah, alhamdulillah, terlambat. Habis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada aturan baku. Ini sunnah. Salat Jumat, tahlil, tawassul, doa, tawassul, tahlil, doa. Habis salat Jumat tetap berzikir. Astagfirullah, 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 la syarikalah lahul mulku wal hamdu. Kalau dia mau cepat afdal zikir, ma'lam annahu la ilaha illallah. Habis itu dia berdoa. Tak boleh langsung doa. Karena kita kalau mau minta itu tentu ada prolognya dulu. Kalau nuwunnya dulu. Tak ada angin, tak ada hujan, langsung minta. Langsung ke kantor gubernur, masuk, jumpai gubernur, masak semen, ke karpet, AC. Pak, kami ini dari Masjid Ittihadul Muslimin, ada yang mau kami minta. Begitu, ada prolognya. Maka kita bawa itu zikir, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang bacaannya dijaharkan, contohnya rakaat 1 surat Ara'aital Lazi, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat pertama surat Ara'aital Lazi, rakaat kedua Al-Hakumut Takasur. Kalau rakaat pertamanya Wadduha, keduanya Al-Nasrah. Rakaat pertamanya Qul Huwallah, keduanya Qul A'udzu Binnas. Itu namanya adab. Kalau ada orang rakaat pertama Qul A'udzu Binnas, rakaat kedua Qul Huwallah, itu namanya sumsam. Tapi kurang adab, tak ada adabnya. Apa hukumnya mendengarkan ceramah selain di dalam masjid? Ya tak apa-apa. Ceramah di kafe, ceramah di tanah lapang, ceramah. Tapi yang afdal di masjid. Mana dalilnya afdal di masjid? Masjid tama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Orang berkumpul di rumah Allah. Masjid. Setelah itu yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Turun 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikat, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan kepada para malaikat. Bagus masjid. Tapi jangan gara-gara di masjid, pengajian di rumah RT RW tak datang. Di kantor bagus, pagi Jumat buat pengajian, kantor wali kota, kantor gubernur. Sahnya salat seorang memakmum tergantung imamnya. Maka dari itu apa saja syarat-syarat menjadi imam, dan bagaimana jika bacaan yang dibaca oleh imam keliru. Contoh dalam baca ayat-ayat atau surat pendek, apakah salat tersebut masih bisa dibilang sah? Kenapa imam itu bisa maju? Kenapa tak ada fit and proper test? Imam tidak boleh maju kalau tidak diseleksi. Siapa tim seleksinya? Profesor Dr. Ilyas Susti, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Khairun Nas Jamal. Itu menyeleksi imam di Pekanbaru, baru diangkat jadi imam paripurna. Tadi Ustadz Ari Joni itu kok bisa maju? Itu lulus kelas internasional. Bukan tanggung-tanggung. Di UIN itu ada namanya kelas internasional, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Itu imam kita tadi, bacaannya betul, hafalan Qurannya banyak, makharijul hurufnya betul, bahasa Arabnya bisa. Guru dosennya siapa? Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Mustafa Umar, Dr. Khairun Nas Jamal, Dr. Ustadz Somad, ada juga 2 mata kuliah. Jadi kalau ada orang petantang-petantang bisa maju, ini luar biasa. Oleh sebab itu maka buka
di YouTube, somat sholat enter. Ada 14 syarat menjadi imam. Dari mulai yang pertama, ulil amri. Ulil amri tak sanggup jadi imam. Imam ratib diangkat, imam paripurna kalau di Pekanbaru. Tak ada juga imam ratib yang paling banyak hafalannya bagus bacaannya. Bagus bacaannya, hafalannya kurang. Nomor berikutnya sampai nomor 14 syarat menjadi imam. Dikutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillah. La solata, tidak sah solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Kalau Fatihahnya sampai merubah makna, maka batal solatnya. Makmum mesti mufaraqah. Jadi hati-hati mengangkat imam. Apakah kita harus akikah dulu sebelum kurban? Tak ada dalil. Ibu bapak yang dulu belum diakikahkan, maka setor saja kurban, tak masalah. Harus akikah dulu baru kurban. Mana dalilnya? Muzakarah seluruh alumni Al-Azhar Provinsi Riau di Masjid An-Nur dibahas. Tidak ada syarat mesti akikah dulu baru berkurban. Akikah saya, tanggung jawab ayah saya terhadap saya. Adapun kurban, tanggung jawab saya terhadap diri saya sendiri. Sekarang saya punya duit 2 juta. 2.200.000 di sebagian masjid. Langsung setorkan ke masjid, belikan untuk kurban. Tapi kalau bapak ibu ada duit untuk akikah 4 juta, 5 juta duitnya. Ini 2,5 juta untuk kurban, ini 2,5 juta untuk akikah. Bapak ibu yang belum akikah waktu kecil, sekarang duitnya banyak, balik dari sini cari kambing. Besok pagi potong kambing. Undang saya datang akikah besok. Umur kami dah 40 tahun masih boleh akikah? Boleh. Siapa yang mengatakan boleh? Imam Nawawi. Syekh Albani mengatakan boleh akikah. Dia berdalil dengan hadis. Aqwa nafsi ba'da man bu'itha nabiyyan. Nabi mengakikah dirinya sudah jadi nabi. Silakan. Tapi kalau umur sudah 40 tahun, akikah saja. Jangan minta ganti nama, cukur rambut pula. Sudah 40 tahun minta diayun pakai marhaban. Marhaban ayyanun. Awak sangkut cucu dia ayun. Bukan nenek bayun. Ustaz, mana yang lebih mulia? Menjaga orang tua yang sakit di rumah atau sholat di masjid? Tetap sholat di masjid. Orang tua di rumah itu berapa lama sholat di masjid? 10 menit putus. Panggil, dek, nak, istri, tolong kau jaga mak sebentar ya, abang mau sholat di masjid. Saya tak mau dijadikan alasan. Kenapa bapak tak ke masjid? Mak saya tua. Mak saya pun tua, 71 tahun umurnya. Jangan itu jadikan alasan. Mak, aku pergi sebentar ke masjid mau sholat. Ini ada yang menjaga sebentar. Panggilkan orang. Tak ada lagi Pak Ustaz. Dia sudah sakit menjelang sakaratul maut. Oke lah. Tapi kan tak tiap hari sakaratul maut. Bagaimana hukumnya jika seorang imam sholat bacaan surat doanya sangat panjang, sementara makmumnya kebanyakan sudah tua? Panjang dan pendek ada standar internasional. Dari surat Al-Hujurat ke surat An-Naba itu namanya panjang. Al-Hujurat ke An-Naba, nanti tengok Quran. Surat Al-Hujurat ke An-Naba itu panjang. Dari An-Naba ke Ad-Duha itu sedang. Ad-Duha ke An-Nas itu pendek. Yang panjang dibaca pada sholat subuh dan sholat zuhur. Yang sedang dibaca pada sholat isya dan sholat asar. Yang pendek dibaca sholat maghrib. Kalau imam kita sholat subuh baca Ar-Rahman, itu masih standar, karena dari Al-Hujurat sampai ke An-Naba. Jadi jangan katakan panjang kalau masih dalam standar. Yang buat standar itu siapa? Imam Nawawi. Apa nama kitabnya? Al-Azkar. Dari mana dia ambil? Dari hadis Nabi. Jadi jangan asal terasa panjang. Unjuk rasa ramai-ramai. Ganti imam, ganti imam. Ada standar panjang pendek. Bagaimana cara menyampaikan sholat khusyuk? Pertama, ketika berwudu, khusyuk waktu wudu. Ketika air masuk ke mulut, keluar dosa dari mulut. Ketika air menyentuh kepala, keluar dosa dari biji mata. Ketika air cium tangan, keluar dosa dari tangan. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa sampai ke lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah kaki. Maka ketika berwudu sudah jaga khusyuk. Makanya tak boleh ngomong waktu wudu. Itulah kecek batang. Yang kedua, dari tempat wudu ke masjid tak boleh tasbih, menjalin jari jemari. Tasbih tak boleh. Yang dianjurkan tasbih. Gimana kabar kalian? Subhanallah. Tasbih. Yang ketiga, connect antara mulut dengan hati. Ini mulut, ini hati, connect. Bismillahirrahmanirrahim.
Agak-agak lari dia tarik. Agak-agak lari dia tarik lagi. Sama macam kalian naik motor, agak-agak ngantuk pulang dari kampus, naik ke trotoar, balik kembali. Jangan sampai naik ke trotoar memanjat keluar ke batang pohon kelapa. Nyetir, ngantuk pulang keluar kota, agak-agak semangat, gosok kami. Begitu juga dengan sholatnya. 4. Pahami bacaan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tak menyuruh hafal arti. Mak-mak saya yang sudah tua tak mungkin ngapal arti. Yang penting paham saja. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Apa artinya tadi Nek? Tak usah kau tanya, aku paham. Yang kelima, mohon kepada Allah yang muqallibal qulub, kau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dini wa ala ta'ati. Macam meniti pematang di tengah sawah, ada tanah liat yang licin, agak jatuh naik balik, agak jatuh naik balik, agak jatuh naik balik. Jangan sempat jatuh, tempat pula nanggu-nanggu ikan dalam. Apa hukum baca surat Yasin di kuburan? Kalau ada orang meninggal dunia, cepat-cepat kuburkan. Pada bagian kepalanya bacakan surat Al-Baqarah ujung. Lillahi ma. Pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah. Pada bagian kakinya bacakan ujung surat Al-Baqarah. Dalil kedua, pesan Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati cepat-cepat kuburkan. Pada bagian kepala aku bacakan pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Pada bagian kaki ku bacakan 3 Al-Baqarah ujung 3 lillahi ma fis samawati. Itulah dalil membacakan Quran. Wa in khatimul Qur'ana. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wal ashabu ulama mazhab Syafi'i berkata, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, Imam Syafi'i berkata, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, seelok-eloknya dikhatamkan sekhatam Al-Quran dibacakan. Kalau tak sanggup baca sekhatam Quran, bacakanlah hatinya Al-Quran Yasin. Tak sanggup baca hati Quran, Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran tu tak sanggup, mati ajalah. Apa hukum orang menabur bunga di kuburan? Disiramkannya bunga. Kau menabur bunga itu untuk apa? Kalau ditaburkan bunga 7 macam, maka 7 hari akan jauh dari setan. Tak ada dalil. Bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, bunga ros, bunga tai ayam, tak ada dalil. Tapi kalau dia menyiramkan itu tak ada apa-apa. Karena Nabi membuat pelepah korma. Dibelah Nabi pelepah korma. Kenapa kau tancapkan pelepah korma? Karena pelepah korma ini bertasbih. Pelepah korma ini basah bertasbih, pokok-pokok kayu bertasbih, maka daun-daun bunga-bunga bertasbih. Oke, tak apa-apa, dikiaskannya ke situ. Tapi kalau diyakini, maka tak ada dalil. Tahlil 3740 tak ada dibuat Nabi. Ada Nabi buat? Tak ada. Ada sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman, tak ada buat. Lalu siapa yang buat? Nabi, sahabat tak ada. Bawah sahabat tabi'in, namanya apa? Dari kalangan tabi'in. Kata Imam Atha, orang yang meninggal itu diuji selama 3 sampai 40 hari. Dianjurkan 40 hari bersedekah makanan. Yang kaya-kaya, undangan anak yatim, fakir miskin, sedekah makanan. Silakan. Tapi bagi yang susah, jangan sampai ngutang bubur kacang hijau, ngutang gula merah, ngutang. Makanya kalau ada orang susah, kasih tahu Pak Ketua BSKM, jangan ngutang. Kami nanti yang bawa makan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ja'far meninggal, bawakan makanan. Jangan sampai dia yang masak, dia sedang susah. Tapi kalau ada orang kaya, bawa nasi kotak sebelum makan, kasih sambutan. Bapak Ibu sekalian, ini ada nasi kotak dari saya. Ini bukan harta anak yatim, ini bukan hutang, ini murni sedekah saya. Saya anaknya orang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya? Ha? Mana dalilnya sedekah sampai untuk orang mati? Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati. Apa atau sedekah anak? Apakah boleh aku bersedekah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sedekah itu apa? Apa sedekah yang paling elok? Sakyul ma, memberi air minum. Yang paling bagus sedekah beri air minum. Maka saya dikasih air minum gelas bola. Sedang air minum sampai, apalagi sampai di bawah. Kalau bayar zakat mal berbentuk barang, telekung, boleh tak Pak Ustaz? Tapi masih ditambah dengan uang lagi. Zakat yang dalam bentuk barang itu zakat beras. Tanam beras, zakatnya beras. Tanam gandum, zakatnya gandum. Tanam padi, zakatnya padi. Siapa nanam telekung? Kok zakatnya telekung? Ambo Pak Ustaz menggalai kursi, takkan dikasih kursi. Jadi
Dihitung, saya Pak Ustadz jual telekung, jadi zakatnya telekung. Bukan begitu caranya. Maka dihitung kalkulasi angka, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, berapa total barang dagangannya. Diuangkan, yang dikasih itu uang. Bukan dibelikan ke beras, dibelikan ke mie instan, bukan. Bolehkah kita sholat tahiyatul masjid waktu azan berkumandang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk saya ke masjid, saya jawab Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabbana ta'ala wa salatul qa'imah. Atu sayyidina Muhammad bin Syarifil fadilah wa syarafa lana tarfa'uha. Wa sallallahu wa sallam innaka la tukhiful mi'ad. Kenapa Ustaz tak langsung tahiyatul masjid? Kata Nabi, siapa yang menjawab seruan azan ditutup dengan doa wasilah, halal lahu syafaati yaumil qiyamah, dia akan dapat syafaatku nanti pada hari kiamat. Saya ingin daftar haji tapi belum cukup dana untuk mendapatkan jatah bosi. Waktu itu saya ditawari sebuah koperasi di mana mereka membayarkan uang pendaftarannya, bayar ke mereka berangsur riba, duit dengan duit. Pinjam 50 juta, bayar 60 riba. Duit riba tak bisa mencuci haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Apakah boleh kita menabung untuk dana berangkat haji sementara kita masih ada hutang, misalnya kredit mobil? Orang mau berangkat haji, datang ustaz berceramah, lunasi hutang. Utang yang disuruh lunasi yang sudah jatuh tempo. Yang belum jatuh tempo ngapain dilunasi? Bapak mau berangkat kapan? Ini Pak Ustaz, tahun ini mau berangkat. Utang bapak banyak? Banyak Pak Ustaz. Jatuh temponya kapan? 2020. Ya ngapain dilunasi sekarang? Kalau saya meninggal gimana Pak Ustaz? Akan dibayar dengan harta warisan. Makanya ayat paling panjang tentang utang Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin utang piutang ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu. Ustaz Somad pinjam duit 5 juta Pak Ustaz, ambil materi 6.000, catat. Saya bertanda tangan di bawah ini pinjam duit kepada Ustaz, akan saya bayar pada tanggal, buat tanggalnya. Itu jatuh temponya. Akan saya bayar kalau saya ada uang. Tak bisa. Kapan? Itu tak bisa. Itu namanya unlimited edition. Gimana hukumnya kalau kita sudah punya suami tapi masih chatting sama teman cowok, saling like foto, hati berselingkuh, sepian, teman cowok yang sudah lama tak jumpa? Jangan bermain api. Siapa yang menebar angin, dia akan menuai badai. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pak Ustadz, ini jamaah yang ngomong, Pak Ustadz, kalau sudah istri saya cerita tentang kawan SMA-nya, maka bergetar hati saya mendengarnya. Laki-laki yang tak cemburu menengok istrinya suka kepada laki-laki lain, maka dia sudah kena penyakit dayus. Dayus, tak ada rasa cemburu dalam hatinya. Tapi jangan terlalu cemburu sampai bini beli kangkung pun cemburu. Nih, sebab itu yang arisan-arisan hati-hati, yang ketemuan reuni, balik dari reuni berubah sikap. Kenapa? CLBK, Cintulangu bersemi kembali. Hati-hati, zaman sekarang alat-alat untuk zina ini luar biasa. Twitter, BBM, WhatsApp, FB. Jam 12 malam orang nelpon saya, Ustaz Somad, kau kenapa? Saya berzina. Sama siapa? Sama mantan. Kok bisa jumpa sama dia? Saya cari. Dicarinya nama mantan itu di FB. Setelah ketemu nampak fotonya, add, confirm. Habis itu ngobrol. Lama-lama makan bersama. Setan tak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak langkah-langkah. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Akhirnya kami makan, say hello, ngobrol, makan. Terjadilah pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Berzina. Berat suami memaafkan istri yang sudah berzina. Tak bisa dia terima. Bagaimana hukumnya kalau kita meminjam dan menyimpan uang di bank? Bagaimana hukumnya? Bank syariah.
Ustaz Somad di mana? BRI Syariah. Kenapa Ustaz pilih itu? Karena UIN Suska mentransfer gaji saya sehari-hari dosen di UIN Suska melalui BRI Syariah. Makanya saya di BRI Syariah. Ustaz Somad, gaji Ustaz kami transfer melalui BRI Syariah. Jangan berkolusi dengan bank konvensional. Lalu kemudian kalau ternyata Bapak Ibu selama ini menyimpan di bank konvensional ada bunganya itu jangan diambil, serahkan ke masalih ammah, maslahat orang banyak, bangun MDA, masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin, kasih kamu. Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap saya ngambil bunga bank 100.000 saya tak pernah pakai. Kalau 10 juta saya istiqomah di bos. Makin ke ujung makin banyak. Ada 3 kertas lagi, tapi banyak panjang. Ustaz mohon kami beri penjelasan agar kami tak salah dalam di mata Allah. Orang tua kami sudah berapa tahun yang lalu meninggal dunia keduanya. Orang tua kami meninggalkan harta, beberapa hektar kebun dan tanah. Adik kami yang perempuan semasa orang tua kami masih hidup sudah memberikan atau membuat surat tanah atas namanya masing-masing. Sedangkan yang anak laki-laki belum mendapat apa-apa. Bagaimana pembagian harta warisan yang ditinggalkan orang tua kami? Apakah anak yang perempuan yang sudah diberikan orang tua kami tersebut sama pembagiannya dengan laki-laki? Anak yang laki-laki apakah niat mendapatkan 2 bagian? Saya orang tua, ada anak, i'dilu baina auladikum. Takutlah kepada Allah, jangan kau tak adil kepada anak-anakmu. Nanti putus silaturahim mereka. Nih contoh, anak perempuan dikasih rumah, dikasih mobil, anak laki-laki. Padahal anak laki-laki ini yang akan punya istri, punya anak, menyekolahkan, mengawinkan, menanggung belanja. Anak perempuan dia akan punya suami. Tapi kalau kasusnya anak yang pertama laki-laki S2, yang nomor 2 S1, tiba-tiba tak lama sudah itu lahirlah anaknya kecil. Bapak sudah umur 60, anak kecil kelas 6 SD. Kalau mau dikasih juga anak ini, takut mati, panggillah abangnya yang 2 tadi. Sini bang, ini adik kalian kan masih kecil ya. Aku khawatir tak 2-3 hari ini mati aku nanti. Maka ruko yang di sana itu ku kasih sama adik kalian. Kalian izin ya? Kami izin ya. Untuk apa yang nanya kami? Kasih aja, kenapa? Aku tak khawatir sama kalian. Bini kalian yang ku khawatirkan. Tajam matanya udah nengok. Jadi izin ahli waris supaya tidak jadi sengketa. Diam-diam anak perempuan dikasih. Nih apa yang terjadi. Tapi nasi sudah jadi bubur, apa boleh buat? Maka yang sudah dikasih hibah oleh orang tua tadi tak bisa diganggu gugat. Kalau kalian mau membagi, hai ahli waris, kalian bagi yang ada saja sekarang. Kalian bagilah, ayah sudah meninggal, amak sudah meninggal, maka kalian bagilah laki-laki 2 kali bagian perempuan. Yang lalu apa boleh buat? Jangan kalian ungkit-ungkit lagi. Yang katakan mak tak adil sudah berlalu. Yang akan datang yang masih hidup, ini bicarakan. Balik dari sini bicara minta mata warisan. Minta pencerahan pandangan Islam terhadap perbankan dalam segala aspeknya. Perbankan syariah murni, tak ada konvensional sama sekali. Ini tingkat paling tinggi. Mana dia? Bank Faisal Islami, Saudi Arabia punya. Yang satu lagi Islamic Dubai Bank, Dubai punya, murni. Di bawah itu bank syariah tapi menginduk ke bank konvensional, bank muamalat bank syariah, tapi dia masih mengikut suku bunga BI. Di bawah itu bank syariah tapi masih ikut sub kepada bank konvensional, ASBC syariah, BCA syariah. Itu hanya 16 tahun untuk menggalakkan ekonomi syariah Indonesia. Bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Kalau 16 tahun dia tidak bisa berdikari, memisahkan diri, tutup. Begitu undang-undang perbankan syariah. Jadi yang ada sekarang BSR, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, itu selama 16 tahun dia tidak bisa konversi, memisahkan diri, maka dia akan ditutup. Karena tujuannya bukan mengeruk uang umat Islam lalu memberikan ke bank konvensional, bukan itu tujuannya, tapi untuk memberdayakan bank Islam. Lalu kemudian alhamdulillah sudah 2 bank konvensional di provinsi dikonversi menjadi bank syariah. 1 Bank Aceh, PPD Aceh sudah jadi bank syariah. Yang kedua Bank NTB, karena gubernurnya Tuan Guru Bajak. Bajak itu artinya lajang, muda. Tuan Guru Bajak artinya Tuan Guru muda, karena datuknya dulu Tuan Guru tua, namanya Tuan Syekh Zainuddin.
tamat dari Makkah, ulama besar dari Nusa Tenggara Barat. Cucunya ini kuliah di Al-Azhar, Doktor Al-Azhar, jadi gubernur, menang. Dan dia bank syariah, bisa dirubahnya dari bank konvensional ke bank syariah. Aceh kenapa bisa? Karena Aceh itu kuat Islam. Adapun kita panjang ceritanya. Minta pandangan Islam dalam penyelenggaraan ibadah kurban oleh panitia kurban. Tata tertib pemotongan kurban, kursus motong kurban. Apakah pisaunya ke bawah atau ke atas? Apakah boleh setelah dicabut dipotongkan lagi? Apakah ini latihan motong? Porsi daging untuk peserta. Nabi memotong sepertiga untuk pekurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk sahabat kerabat tetangga. Jadi kalau selama ini sudah dikasih 2 kupon itu cukup. Yang tak boleh itu lebih dari sepertiga, kurang tak apa-apa. Perlakuan terhadap kulit sudah kita kaji. Boleh merubah kulit jadi duit, tapi duitnya itu bagikan ke fakir miskin. Porsi daging yang dimasak panitia untuk makan bersama. Pagi itu berapa kilo cukup untuk masak? 10 kilo cukup. Panggil bapak-bapak pemilik sapi pertama. Pak bulan 7 orang. Pak, jatah bapak di sini kan 20 kilo ya. Kami minta 10 mau kami masak pagi ini ya, ambillah. Kalau ada yang pelit satu, acungkan pisau. Pak, kami minta 10, ayo ambil. Jangan daging menumpuk itu potong masak, itu belum dibagi, makan haram. Biaya-biaya pelaksanaannya tambah. Biaya kurban kita tahun ini 2.300.000 tambah 50.000 untuk uang survei, untuk uang jaga malam, untuk uang menjemput sapi ke Muara Lembu, untuk uang, kan tak mungkin sapi itu datang langsung dipotong, pasti jaga malam. Uang jaga malamnya dari mana tanggung? Maka ditambahkan biaya operasional. Mesti transparan, terbuka. Mohon doa anak hamba lagi di ruang ICU, doa untuk yang sakit, doa untuk yang bekerja, doa untuk yang lulus ujian. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, apakah 3 takdir jodoh rezeki kematian dapat diubah? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tak bisa dirubah Allah Subhanahu wa taala? Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang Allah ma yasha'u yusbit. Ini lauhil mahfuz. Kalau Allah kuasa dia hapus, kalau Allah kuasa dia tetapkan. Maka kita disuruh berusaha, berdoa, tawakal, husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar hati kita bisa senantiasa sabar dan ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala? Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50 alfasanah 50.000 tahun. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya tanamkan dalam diri saya bahwa orang tua saya itu sudah dituliskan, dipinjamkan Allah ke saya. Kau hanya serumah sama dia 11 tahun aja, Somat. Kau pulang ke Pekanbaru 2008, dia meninggal 18 Maret 2019. Hanya 11 tahun aja. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Terlalu tajamkan dalam pikiran. Saya Pak Ustadz, tahun ini saya pulang kampung Pak Ustadz. Umur emak bapak berapa? Umur emak saya 80 Pak Ustadz. Dalam hati saya, kok 80? Berarti dia masih hidup sekarang. Tapi cara Allah itu menegur saya, pas saya ceramah ketemu. Ustadz, tolong foto dengan anak ini Pak Ustadz. Anak ini kelas 5 SD, emaknya baru meninggal kemarin. Oh, Allah sedang negur saya. Kau sedih, padahal kau bisa hidup serumah sama dia 11 tahun. Ini anak ini kelas 5 SD, emaknya udah meninggal. Begitu cara Allah mempermainkan perasaan. Yang pertama, yakini bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasta'inu bis sabri wassalah, sabar. Sabar itu artinya apa? Tahan. Tahan mulut, jangan sumpah serapah caci maki. Tahan hati, jangan macam-macam. Wassalah, salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakiku dilarikan pelakor Pak Ustaz. Kalau terjadi sesuatu yang jelek menurut engkau, padahal engkau sudah buat baik, itu adalah doamu setiap subuh yang dikabulkan Allah. Doa mana? Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait,
wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma. Boleh jadi itu takdir buruk yang dijauhkan Allah dari. Saya sudah baik kok dibencinya Pak Ustadz. Dia kok fitnah saya. Boleh jadi dia adalah takdir buruk yang engkau diselamatkan Allah. Kita selalu pada Allah ini husnuzon pada Allah SWT. Itulah cara kita menerima takdir. Nanti setelah kita semuanya masuk surga, amin. Dicari Allah. Maza turidun. Maza turidun itu kalau bahasa kampung kami, what do you want? Nah apa ang? Kalian penghuni surga mau apa lagi? Kalian udah masuk surga? Apa kata penghuni surga? Kami sudah masuk surga, sudah dapat nikmat. Tapi ada satu yang kami belum dapat. Apa dia? Ridhoka. Kami belum dapat ridhom. Apa kata Allah? Yang dapat ridhoku cuma satu. Siapa itu? Orang yang ridho menerima takdir. Makanya dalam doa waktu tawaf bukan minta surga, minta ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho dulu apa minta jannah? Minta ridho. Karena kalau dapat ridho pasti dapat jannah. Tapi kalau dapat jannah belum tentu dapat. Ada pula bapak-bapak. Saya dapat dua-duanya Pak Ustaz. Maksud bapak, yang pertama namanya ridho, yang kedua jannah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah karena ridho menerima takdir Allah. Apakah engkau tahu dapat Lailatul Qadar? Tidak. Apakah engkau tahu dapat haji mabrur? Tidak. Apakah kau tahu dapat taubat nasuha? Tidak. Tapi aku tahu aku diridhoi Allah. Dalam kitab Risalah Qusairiyah. Dari mana kau tahu dapat ridho Allah? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, disitulah Allah ridho kepada. Doakan supaya saya juga bisa menerima ridho menerima takdir Allah. Paling berat hidup ini adalah menerima takdir Allah. Tadi Ustadz katanya Ustadz bisa menerima. Itu kan setelah lewat bebelas tahun. Itu pun menengok kampung Melayu itu masih lembut juga. Aspal kampung Melayu. Memang kalau lagi lapar nih payah membaca ya. Saya 1 tahun kerja di bank. Baru selesai kerja. Karena orang tua mendoakan setiap sholat agar berhenti kerja. Saat ini sudah berhenti. Tapi Allah mengambil semua. 0 yang ada saat ini Ustaz. Sedangkan sekarang saya dalam kondisi depresi berat. Mohon pencerahan. Usahakan berkawan dengan manusia yang bisa menenangkan hati pikiran abah, ayah, emak, adik, kawan, sahabat, jiran, komunitas. Falya'budu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Jaga pikiran dengan ini takdir Allah. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati, waktu sudah habis. Jaga pikiran, meyakini ini takdir Allah. Jaga hati dengan tetap terus berzikir. Membuat yang tak ada menjadi ada, Allah sanggup. Membuat yang ada menjadi tak ada, Allah sanggup. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innaka ala kulli syai'in. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah saya renung-renungkan, tidak ada yang bisa menolong kita di saat susah dan sedih. Satu-satunya pertolongan hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah. InsyaAllah kalau kita selalu berjamaah membetulkan hati kita, Allah akan lepaskan kita dari segala kesulitan ini insyaAllah. Amin ya Rabbal. Suami saya sudah mengecapkan talak kepada saya. Tapi suami tidak merasa mengucapkan. Berarti dia amnesia. Dan sekarang saya sudah pisah rumah 2 tahun. Suami tetap nggak mau ngurus cerai. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz?
Kalau padi katakan padi supaya jangan tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi supaya jangan tenanti-nanti. Coba malam nanti jam 2 malam duduk di sajadah. Setelah sholat, zikir, tenangkan, matikan semua kipas, AC, sunyi, sepi. Tanya lubuk hati paling dalam, mau balik apa tidak? Kalau mau balik, baliklah dengan baik. Kalau tak balik, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Paham? Nah, nanti malam jam 2, tolong ibu yang lain miss call biar bangun dia. Itu guna kita berkomunitas ini. Jadi komunitas ini tolong diangkat satu orang untuk membangunkan. Malam ini ibu ya, malam besok ibu, namanya tahajud call. Nah, jadi dia meng-call aja, bangun, bangun, bangun. Habis itu dia pun tidur. Jangan dengarkan cakap orang. Karena orang ini tak semuanya sepaham mengerti. Kita lah yang paling paham. Jadi kalau kata hati di dalam balik, baliklah. Jangan malu bilang sama dia. Ini WA sama dia. Bilang, bang, aku mau balik sama kau bang. Kata dia, aku pun sudah lama menunggu WA kau. Kata dia. Tentang masalah talak yang udah diucapkannya ini Pak Ustadz. Sebetulnya dia tahu nih udah jatuh. Tapi dia mungkin dia menyesal, dia tak mau. Maka dia tak mau menjatuhkan. Maka dia tak mau bawa ke pengadilan. Maka solusinya menurut saya, rujuk saja. Karena sudah habis iddah 3 bulan. Kalau belum habis 3 bulan, tinggal ketuk pintu aja. I want back to you. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan, mesti akad ulang. Ada ijab, qabul, saksi, wali. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Itu namanya pengantin baru stok lama. Jelas? Bagaimana sikap istri terhadap suami yang sering diingatkan untuk sholat tapi tak dihiraukan? Kadang bermada keras dan buat hati sedih. Saya ceramah ke satu tempat. Ketemu sama suami bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumis melintang. Kalau kebetulan sama sifatnya macam suami ibu, kesamaan hanya kebetulan saja. Isi di luar tanggung jawab panitia. Cemana ceritanya Bapak taubat, Pak? Saya ini orangnya jahat, Pak Ustadz. Saya ini taubat dalam hati saya. Ini pasti taubatnya karena dengar ceramah Ustadz Somad ini. Saya ini taubat karena istri saya, Pak Ustadz. Malam, dia ngomong begini, Pak Ustadz. Kalau abang mati, nanti gimana? Ustadz Somad bercakap 1 jam tak masuk ke hati orang. Istri solihah 5 kata cuma. Nanti kalau abang mati gimana? Rupanya yang dari mulut ke mulut sampainya. Tapi kalau yang dari hati, ke hati juga sampai. Kira-kira yang saya sampaikan 1 jam lebih ini sampai ke hati apa tidak? Jangan pernah muak, Bu. Jangan pernah bosan untuk menasehati. Ibu suaminya nggak sholat. Nggak sholat, Pak Ustadz. Kok bisa nggak sholat? Karena dulu kami sama-sama nggak sholat. Tapi kemudian saya merasa kita ini akan mati. Saya tobat, saya hijrah. Kira-kira membuat suami ibu itu segera sholat bagi Allah susah atau payah? Rusak tauhid ini. Membuat suami itu tiba-tiba jadi baik, jadi soleh, payah atau mudah bagi Allah? Mudah. Lalu kenapa dibuatnya begitu? Dia ingin menguji ibu supaya tetap berdakwah. Saya ini kan menceramahi orang yang sudah baik-baik ini kan. Cuman agak sedih aja sedikit. Tapi ibu menceramahi orang bukan dengan tablik akbar pengajian. Mengajak. Sembayang bang, sembayang bang. Sambil masak sahur. Sepohon kayu daunnya rimbun. Lebatnya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, agak kuat sedikit di situ. Apa gunanya walaupun hidup
1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Kau menyindir aku ya? Enggak bang. Orang kalau enggak sembahyang memang sensi bang. Kalau abang mati ku berlaki-laki. Apa kau bilang katanya? Sakit kali hatiku dengannya. Sembahyanglah aku kalau gitu kan. Doa silahul mu'min. Ada yang lebih hebat daripada cakap. Apa dia? Doa. Mudah-mudahan ibu panjang umur, sehat badan, ada rezeki bisa pergi umroh. Nanti waktu umroh itu tawaf sunat sekali. 7 putaran itu doanya satu saja. Lakiku sembayang, 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 lakiku sembayang. 7 putaran itu doanya tak usah ganti-ganti. Lakiku sembayang, lakiku sembayang. Ditanya kawan, kita udah putaran keberapa? Lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang. Ditanya orang, kau doa kau dari tadi lakiku sembayang. Iya. Lakiku pun gitu juga. Ayo kita sama. Lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang. Kenapa Allah buat kita sedih? Supaya sujud kita lebih lama. Supaya air mata kita keluar. Kalau udah keluar air mata plong. Supaya kalau berdoa tuh tangan kita meminta. Coba kalau hidup kita ini tenang, kenyang, lenang, senang. Berdoa paling tangan. Orang kalau hidupnya tak ada susah, berdoa tuh tangannya gini aja. Orang kalau berdoa tangannya di paha gini, itu artinya terserah ya Allah mau ngasih, enggak pun enggak apa-apa. Jadi kalau kita sedang susah, serius kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah. Itu gunanya. Kadang kita tengok air ini tenang, tapi sebetulnya air beriak tanda. Ada orang yang kita tengok tenang, tapi sebetulnya enaklah Ustadz. Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, jalan sana, jalan sini. Aku nggak bisa Pak Ustadz, aku punya masalah, aku cuma di rumah aja. Apa masalahmu? Keningku berbisul Pak Ustadz. Aku malu jumpa orang, jadi aku di rumah aja. Jadi disangkanya yang pergi-pergi itu tak berbisul. Kata yang pergi itu, aku berbisul juga. Itulah maka aku dari tadi tak duduk. Rupanya bisul dia di... Setiap kita ini punya masalah. Betul? Istrinya baik, lakinya Fir'aun. Laki baik, bini sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot. Saya heran, entah kenapa hantu tuh banyak perempuan. Nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot, nenek sihir. Heran deh, kok banyak. Ini diskriminatif ini. Hantu laki-laki cuman genderuwo. Hah? Kolor hijau? Jadi apa tadi pembahasannya? Hah? Suami tak sembahyang. Kenapa dibuat Allah kita ini punya ujian hidup? Supaya kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Doa silahul mu'min. Setiap kita ini punya masalah. Bertamu saya ke rumah orang. Kaya. Semua tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Pala bercerita dia sama saya. Rupanya ujian hidupnya ya Allah. Tak terkatakan dengan lisan. Andai ganti posisi, saya di posisi dia. Tak sanggup saya mendengar cerita hidup. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya udah banyak ketemu orang dari Sabang sampai Papua kemana-mana. Macam-macam curhat cerita orang. Inti kesimpulannya saya tarik. Hidup ini semuanya punya masalah. Yang tak punya masalah cuma orang gila. Maka kalau mau tak bermasalah jadilah. Enggak ada saya bilang begitu. Habis susah loh. Habis membahas tentang masalah sedih nih, entah kenapa rasa lapang hati saya. Udah meneteskan air mata.
seminggu sudah Ramadan saya tak menangis. Baru ketemu ibu-ibu inilah menangis. Sudah seminggu Ramadan, berdoa tak juga menangis. Orang tak menangis itu hatinya keras. Tapi begitu cerita tentang kesedihan, udah saya belok-belokkan supaya ketawa, meleleh juga air mata. Nampak saya cengengnya di sini. Hebat ibu memilih judul ya. Pandai kalian mancing saya untuk sedih ya. Padahal saya sudah melupakan masa lalu. Allah membuat kita ini supaya ada cerita. Hidup manusia ini adalah cerita. Beda kita dengan binatang. Binatang punya cerita tapi tak bisa bercerita. Waktu saya tunjukkan, saya bawa Sami ke kolam akuarium, ditunjuk. Nemo bah, Nemo. Ikan Nemo. Ikan Nemo punya cerita. Ikan tidak bisa bercerita, orang lain membuatkan cerita untuk. Maka setiap kita ini punya cerita. Sama macam cap jempol kita nih, cerita ibu lain, cerita kakak lain, cerita Ustadz Al-Nob lain. Tolong nanti jangan cuma cerita saya saja. Buat judulnya sama, tapi Ustadz Al-Nob yang cerita. Dia pun cerita sedihnya luar biasa juga. Nanti saya tonton streaming, Ustaz. Di akhir majelis, mari kita berdoa. Semoga Allah dengan kesedihan itu kita masih lebih dekat dengan Allah. Supaya Allah melepaskan kita dari segala kesulitan, kesusahan hidup. Supaya segala kesedihan kita ini dibalas Allah dengan amal-amal kebaikan. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adkhhilis surur fi qulubina. Masukkanlah rasa bahagia dalam hati kami sehingga dapat mengusir segala kesusahan kami. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Jadikan Al-Quran sebagai penenang hati kami. Wa dhihaba huznina wa humumina. Pengusir segala gundah gulana, kesulitan, kesedihan, kesusahan, kepayahan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taja'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala yang sulit menjadi mudah, Engkau menjadikannya mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Engkau saja yang tempat kami menolong, tempat kami minta tolong. Rabbana 'alaika tawakkalna. Kepada Engkau kami bertawakal, wa ilaika anabna. Kepada Engkau kami berserah diri, wa ilaikal masir. Kepada Engkau kami semua akan kembali, ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana, kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ajurna fi musibatina. Segala musibah yang kami lewati, berikanlah kami balasan atas kesabaran kami. Waja'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Waja'alna radina liqada'ik, jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu, ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Segala ujian hidup yang kami lewati ini, jadikanlah akhirnya semuanya menjadi indah, ya Allah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Berikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak kami soleh, solehah, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Tutup amal kami ini dengan husnul khatimah. Rabbana filana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Wali ikhwanina, saudara-saudara, kawan, sahabat-sahabat kami. Wali jama'atina, semua jamaah yang hadir maupun yang tidak dapat hadir namun mengikuti kajian ini, ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami pagi menjelang siang ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Lebih kurang 1 jam, hampir 1 jam setengah, banyak cakap tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah ibu memaafkan kami?
Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.